下去，就冲老夫来！雷霆龙手，只能凭借3大魂技增幅。你已经是强弩之末，白虎流星雨，被黑凤凰平放。Di episode sebelumnya dijelaskan bahwa Tuan Putri Su Jiu serta Putri Wei Na datang menemui Sekte Tang dengan tujuan untuk bekerja sama dengan mereka serta Akademi Shrek. Su Jiu mengatakan bahwa seluruh kota Radiant City telah disegel dan tak seorang pun yang dapat keluar dari kota. Bahkan seorang Douluo sekalipun tidak dapat lolos. Su Jiu mengatakan kalau sepertinya Kekaisaran Sun Moon berencana membunuh mereka semua. Setelah semua generasi elit dari 3 kekaisaran mati, itu akan menjadi pukulan besar kepada setiap kerajaan. Dengan begitu Kekaisaran Sun Moon akan dapat lebih mudah menyerang 3 kekaisaran lainnya. Di sini Putri Su Jiu serta Putri Wei Na berniat mengajak Akademi Shrek untuk membunuh Pangeran Su Tianran. Menurut mereka, dengan kematian Su Tianran, itu pasti akan menjadi pukulan bagi Kekaisaran Sun Moon. Perang besar yang mereka rencanakan pastilah juga akan tertunda untuk sementara waktu. Dengan begitu, 3 kekaisaran lainnya akan dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi invasi dari Kekaisaran Sun Moon. Namun Zhang Lexuan dengan tegas menolak tawaran kedua Tuan Putri. Menurut Zhang Lexuan, membunuh Su Tianran di wilayah Kekaisaran Sun Moon terlalu berbahaya dan beresiko. Oleh karena itu Zhang Lexuan lebih memprioritaskan keselamatan siswa Akademi Shrek ketimbang kepentingan kekaisaran. Singkatnya babak semifinal akhirnya dimulai. Pada pertandingan pertama, Sekte Naga Langit akan melawan Akademi Shrek. Pertarungan epik antara Naga Emas Wang Qiwer melawan Naga Tirani Petir Biru Yu Tianlong akhirnya pecah. Yu Tianlong menggunakan seluruh kekuatannya dan menyerang ke arah Wang Qiwer. Teknik demi teknik terus dirilis namun pada akhirnya Yu Tianlong dikalahkan oleh Wang Qiwer. Setelah pertarungan antara Akademi Shrek melawan Sekte Naga Langit selesai, pertarungan kedua antara Sekte Tang melawan Sekte Roh Kudus akhirnya dimulai di sore harinya. Lanjut cerita baku hantam akhirnya dimulai. BB sebagai perwakilan pertama Sekte Tang dengan cepat merilis jiwa bela dirinya. Dia meraung dan dengan cepat melesat ke arah Jili. Melihat serangan BB, Jili dengan cepat menggunakan keterampilan master jiwa jahatnya dan berubah menjadi monster hijau beracun. Teknik jiwa ketiga BB mulai dirilis. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar BB. Jili yang merasakan tekanan yang sangat menakutkan seketika panik. Dia sekali lagi melancarkan serangan beracunnya ke arah BB. Namun serangan Jili dengan mudah diblokir oleh domain petir BB. Tubuh BB bergetar dan cincin jiwa kelima mulai bersinar. Bayangan naga suci Radiant seketika muncul disertai dengan raungan naga yang tak terlukiskan. Naga Tirani Petir Biru seketika berubah menjadi naga emas suci yang siap menerkam Jili. Melihat perubahan yang ditampilkan BB, Jili seketika merasakan hidupnya akan berakhir di sini. Seluruh tubuhnya diselimuti petir keemasan ketika teriakan kesakitan terdengar dari mulutnya. Di podium utama tutor kekaisaran sontak terkejut dan ekspresi marah muncul di wajahnya. Ia tidak menyangka Dewa Naga Douluo Muen akan menurunkan teknik mematikannya kepada BB. Sementara itu di arena kompetisi terlihat Jili terus berteriak kesakitan. Seluruh tubuhnya mulai bergetar sementara sinar cahaya keemasan mulai merembes keluar dari tubuhnya, hingga pada akhirnya tubuh Jili meledak menjadi potongan-potongan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Long Haotian yang melihat ini tidak dapat menahan keterkejutannya. Dia mengatakan bahwa Akademi Shrek memang sesuai reputasinya. Setiap siswa yang berasal dari Akademi Shrek sangat tangguh dan luar biasa. Long Haotian mengatakan kalau selama ini Bei menyembunyikan kekuatannya. Long Haotian yakin kalau Bei bahkan lebih kuat dari Su Sanshi. Dengan jiwa bela diri naga suci emas sebagai sumbernya, Bei mampu menghancurkan segalanya. Setelah kematian Jili, wasit akhirnya mengumumkan kemenangan Bei. Terlihat ekspresi Douluo Zhang Peng berubah gelap. Tangya menoleh untuk melihat Tiger Scorpion Douluo. Pada saat berikutnya dia mengangguk dan mengisyaratkan anggota tim lainnya untuk maju menghadapi Bei. Terlihat sosok berjubah hitam memasuki arena. Dijelaskan bahwa peserta kedua yang dikirim Sekte Roh Kudus ini bernama Wang Xiaolei. Ketika wasit memulai baku hantam, Bei dengan cepat bergerak maju. Sementara itu di sisi lain Wang Xiaolei mengangkat lengan kanannya dan cincin jiwa bangkit dari bawah kakinya. Cakar tulang putih menunjuk ke arah Bei dan seketika sekelompok cakar bertulang putih tiba-tiba muncul dari tanah meraih kaki Bei. Menghadapi serangan Wang Xiaolei, keterampilan jiwa kedua Bei akhirnya dirilis. Sebuah gelombang petir muncul dari kaki Bei yang seketika menghancurkan tulang-tulang yang mencengkram kakinya.
Wang Xiaolei mendesak maju ke arah Bei Bei, teknik jiwa kelimanya dengan cepat dirilis dan sebuah cambuk hitam berayun ke arah Bei Bei. Menghadapi teknik jiwa kelima Wang Xiaolei, cahaya keemasan tiba-tiba bersinar dari tubuh Bei Bei. Telapak tangan Bei Bei meraih cambuk dan cahaya keemasan disertai sambaran petir penghancur iblis seketika menghancurkan cambuk Wang Xiaolei. Melihat teknik kelimanya dihancurkan begitu saja sontak membuat Wang Xiaolei murka. Ia meraung dengan ganas dan cincin jiwa keenamnya mulai bersinar. Sebuah bola cahaya hitam keunguan menyelimuti tubuhnya sementara dua api merah gelap melonjak di matanya membawa aura kematian yang melesat ke arah Bei Bei. Ekspresi di wajah Bei Bei seketika berubah. Dia mundur selangkah dan melepaskan serangan telapak tangan yang dengan cepat memblokir aura kematian Wang Xiaolei. Di podium utama tutor kekaisaran mengatakan bahwa jika Bei Bei ini pasti akan menjadi Mu'en lainnya di masa depan. Wujud naga suci Radiant muncul di belakang Bei Bei. Raungan naga sekali lagi terdengar ketika Bei Bei melesat ke arah Wang Xiaolei. Melihat Bei Bei menerjang ke arahnya, cincin jiwa ketiga dan keempat Wang Xiaolei mulai bersinar. Air hitam keunguan mulai meresap ke setiap sudut membawa aura kematian yang siap menelan Bei Bei. Tepat ketika Wang Xiaolei berpikir bahwa ia akan menang, sebuah tawa dingin dan sombong terdengar dari mulut Bei Bei. Bei Bei yang biasanya memiliki sikap hangat, kini memperlakukan lawannya dengan arogan. Pada saat berikutnya, cahaya keemasan yang kuat bersinar dari tubuh Bei Bei. Saat naga suci Radiant menyerbu ke depan, 10 kepala naga emas dengan cepat muncul dan menelan tubuh Wang Xiaolei. Setelah ditelan naga suci Radiant, tubuh Wang Xiaolei sepenuhnya menghilang bahkan sehelai rambut pun tak tersisa darinya. Seluruh arena menjadi sunyi sekali lagi. Semua orang tidak menyangka Bei Bei akan dapat membunuh dua master jiwa jahat tingkat kaisar jiwa. Babak penyisihan individu putaran kedua sekali lagi dimenangkan oleh Sekte Tang. Tang Ya berbalik dan melihat ke arah Scorpion Tiger Douluo. Ketika Zhang Peng mengangguk, Tang Ya dengan cepat memasuki arena kompetisi dan berjalan ke arah Bei Bei. Singkatnya baku hantam antara Bei Bei dan Tang Ya akhirnya dimulai. 7 monster Shrek yang menyaksikan pertandingan mengungkapkan beberapa ekspresi ketika Bei Bei melesat ke arah Tang Ya. Cahaya biru gelap bersinar dari tubuh Tang Ya dan 7 cincin jiwa perlahan bangkit dari bawah kakinya. Mengetahui Tang Ya merupakan Soul Sage 7 cincin, sontak membuat Yu Hao dan yang lainnya tertegun. Saat itu ketika Tang Ya pertama kali meninggalkan Akademi Shrek, kultivasinya jauh di bawah Bei Bei. Namun pada saat ini, setelah Tang Ya bergabung dengan Master Jiwa Jahat, kultivasinya melambung tinggi dan bahkan telah melampaui Bei Bei. Cincin jiwa ketiga Tang Ya mulai dirilis. Sebuah bola cahaya biru berubah menjadi jaring raksasa. Di saat yang sama cincin jiwa pertama Tang Ya juga dirilis. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya muncul yang dengan cepat melesat ke arah Bei Bei. Dihadapkan dengan dua serangan Tang Ya, petir ungu kebiruan muncul di sekitar Bei Bei yang dengan cepat bertabrakan dengan serangan Tang Ya. Teknik jiwa kelima Tang Ya dirilis membawa aura penindasan. Sebuah tombak kaisar perak seketika muncul di tangan Tang Ya. Bei Bei tidak mencoba menghindari dan dengan sengaja membiarkan dirinya tertusuk dengan tombak kaisar perak Tang Ya. Melihat tindakan Bei Bei sontak membuat Yu Hao dan yang lainnya menjadi panik. Mereka tidak mengira Bei Bei akan melakukan hal seperti ini. Bei Bei terus bergerak maju dan memeluk tubuh Tang Ya. Ekspresi sedih muncul di wajah Bei Bei ketika ia mengatakan kalau ia sangat merindukan Tang Ya. Tang Ya tertegun ketika ia melihat sosok laki-laki di depannya. Ekspresi yang awalnya dingin kini tampak lebih hangat. Menyadari Tang Ya dalam keadaan linglung, Bei Bei perlahan menutup matanya dan berkata bahwa jika Tang Ya masih tidak dapat mengingat segalanya, kematian akan lebih baik daripada menderita siksaan merindu setiap hari. Tang Ya terus berusaha mengingat masa lalunya. Ketika dia sekali lagi menatap wajah Bei Bei, sebuah perasaan akrab tiba-tiba merasuki jantungnya. Ingatan yang awalnya hilang kini telah kembali pulih. Huo Yu Hao berteriak mengakui kekalahan sementara He Caito, Su Sanshi serta Wang Donger dengan cepat bergegas ke atas arena. Namun perubahan aneh tiba-tiba terjadi pada tubuh Tang Ya. Dia merasakan sakit di kepalanya dan jeritan kesakitan terdengar dari mulutnya. Scorpion Tiger Douluo merasakan ada sesuatu yang salah pada Tang Ya. Dia dengan cepat bergegas ke atas panggung dan meraih bahu Tang Ya sembari bertanya apa yang terjadi padanya. Tang Ya tiba-tiba berbalik dan rumput biru perak yang tak terhitung jumlahnya menyerang Scorpion Tiger Douluo. Melihat Tang Ya kini tak terkendali, Scorpion Tiger Douluo segera melepaskan kekuatan aneh yang membuat Tang Ya berhenti berteriak dan jatuh ke tanah. Zheng Zan melangkah maju dan memperingatkan Scorpion Tiger Douluo dengan mengatakan kalau para penatua dari tim yang bersaing tidak diizinkan naik ke panggung. Scorpion Tiger Douluo menatapnya dengan dingin dan seketika Zheng Zan merasakan mual.
Scorpion Tiger Douluo berkata kalau sesuatu telah terjadi pada anggotanya dan ia tidak dapat bersaing lagi. Oleh karena itu Sekte Roh Kudus mengakui kekalahan di putaran keempat. Scorpion Tiger Douluo berbalik dan membawa Tang Ye keluar dari panggung kompetisi. Di sisi lain, semua orang dari Sekte Tang juga membawa Bei Bei keluar dari panggung. Huo Yuhao dengan dingin memandang anggota Sekte Roh Kudus. Pada saat berikutnya dia berbalik dan meminta kepada wasit agar segera masuk ke babak pertarungan tim. Zheng Zhan mengangguk dan memutuskan bahwa putaran tim akan dimulai setelah 15 menit. Singkatnya putaran pertarungan tim akhirnya dimulai, terlihat anggota Sekte Roh Kudus hanya tersisa 4 orang, itu dikarenakan 2 diantaranya telah mati di tangan Bei Bei sementara Tang Ye tidak sadarkan diri. Sementara itu Sekte Tang hanya bisa mengirim 6 orang dikarenakan Bei Bei terluka parah. Meskipun anggota Sekte Roh Kudus hanya 4 orang, namun mereka semua adalah penguasa jiwa jahat yang sangat berbahaya. Alasan mengapa Bei Bei sebelumnya dapat mengalahkan 2 anggota Sekte Roh Kudus, itu dikarenakan Bei Bei mewarisi teknik pamungkas Dewa Naga Douluo Muen. Dijelaskan bahwa di masa lalu Muen telah menciptakan 2 teknik pamungkas yang dikhususkan untuk membunuh master jiwa jahat. Dengan teknik ini Muen telah membunuh master jiwa jahat yang tak terhitung jumlahnya. Namun saat ini Muen telah mati dan teknik itu telah diwariskan kepada Bei Bei sebagai penerus dari keturunan Dewa Naga Emas Radiant. Dijelaskan bahwa 4 orang yang mewakili Sekte Roh Kudus adalah Lu Genggeng, Yan Feng, Tang Dai dan Gu Yu. Ketika wasit memulai baku hantam, semua petarung dengan cepat melepaskan jiwa bela diri mereka. Lu Genggeng adalah orang pertama yang bergerak maju. Dia melompat sejauh 5 meter dan berubah menjadi monster besar yang memancarkan gelombang aura gelap. 6 cincin jiwanya juga bersinar di sekitar tubuhnya. Di sebelah Lu Genggeng terlihat Tang Dai juga melakukan transformasi pada tubuhnya. Ia berubah menjadi kerangka besar yang terbuat dari tulang emas gelap sementara 6 cincin jiwanya juga bersinar di sekitar tubuhnya. Anggota ketiga dari Sekte Roh Kudus juga melangkah maju. Terlihat sisik naga mulai muncul di sekujur tubuh Yan Feng dan 7 cincin jiwa dengan cepat bangkit dari kakinya disertai aura mematikan. Ketika semua orang dari Sekte Tang melihat 7 cincin jiwa Yan Feng, ekspresi mereka menjadi lebih serius, jika bukan karena fakta bahwa Bei Bei telah menyingkirkan 2 tuan jiwa jahat 6 cincin serta menyebabkan Tang Ye kehilangan kendali. Sekte Tang mungkin benar-benar akan ditekan dalam pertarungan ini. Su Sanxi berteriak dan cahaya hitam tiba-tiba bersinar. Teknik jiwa keempatnya juga dirilis dan melakukan pertukaran posisi dengan Gu Yu. Teknik keempat Su Sanxi memungkinkan dirinya melakukan pertukaran posisi dengan orang lain. Terlihat Gu Yu seketika muncul di tengah-tengah formasi Sekte Tang. 3 kuali Xiao Xiao dilepaskan dan langsung menghantam Gu Yu. Pada saat yang sama, kejutan spiritual Yu Hao ditembakkan yang membuat Gu Yu menjerit kesakitan. Darah mengalir keluar dari kepalanya sementara tubuhnya tampak sangat tidak stabil. Di tengah-tengah kepungan Sekte Tang, Gu Yu tampak sangat menderita. Ketika ia hendak merilis teknik jiwanya, Wang Donger dengan sigap muncul di depan Gu Yu. Dia mengangkat tangan kanannya dan mengarahkan jari telunjuknya ke dahi Gu Yu. Sebuah cahaya keemasan dengan kejam menembus kepala Gu Yu hingga membuat Gu Yu terbunuh. Sementara itu setelah Su Sanxi melakukan pertukaran posisi, ia muncul di belakang 3 master jiwa jahat lainnya. Menghadapi 3 master jiwa jahat sendirian, Su Sanxi mengandalkan domain Xuanwu-nya untuk menahan ketiga tuan jiwa jahat ini. Setelah menyingkirkan Gu Yu, sisa anggota Sekte Tang dengan cepat membantu Su Sanxi. Huo Yuhao dan Wang Donger menggunakan fusi roh mereka. Sebuah proyeksi palu emas yang tak terhitung jumlahnya muncul menggetarkan arena. Yan Feng dengan cepat merilis halo biru esnya dan memblokir serangan fusi Yuhao dan Wang Donger. Di sisi lain, Xiao Xiao dan Jiang Nanan dengan cepat melesat ke depan. He Caito mengangkat meriam jiwa kelas 7-nya dan sebuah cahaya merah melesat ke arah lawan. Sementara Xiao Xiao melesat, dia dengan cepat merilis teknik jiwa pertama dan keduanya. Sebuah kuali besar seketika menghantam Raja Skeleton hingga terhempas mundur. 7 tulang rusuknya patah setelah terkena serangan kuali Xiao Xiao. Cincin jiwa kelima Xiao Xiao sekali lagi menyala. 3 kuali memancarkan seberkas cahaya hitam pekat membentuk penghalang yang mengelilingi Raja Skeleton.